Perkenalkan, nama saya Bronze Mertua Simanjuntak, NIM 2103060084 dari Prodi Peternakan, kelas C, dengan dosen pengampu Ibu Tati Widyanasari SPTMP, Universitas Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan menjawab dan menjelaskan 5 pertanyaan. Dari 5 pertanyaan, yang pertama yaitu jelaskan 3 kompensasi tubuh. Yang pertama, sistem dapur darah, yang mana sistem dapur darah ini terdiri dari asam karbonat dan garam bikarbonat. Dengan persamaan Anderson-Weissenbach, kita dapat menemukan pH normalnya yaitu 7,4, dan untuk mendapatkan 7,4 pH normal, rasio yang dibutuhkan yaitu rasio garam 20 dan rasio asam 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem respirasi atau sistem respiratoria, yang dimulai dari hidung, yaitu oksigen akan masuk ke dalam hidung, setelah itu masuk ke dalam faring, masuk ke faring, dan masuk ke trakea. Setelah itu trakea akan bercabang menjadi 2, dan percabangan itu disebut dengan bronkus, dan bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus. Setelah itu bronkiolus akan bercabang menjadi alveolus, yaitu bentuk gelembung-gelembung yang berfungsi untuk pertukaran CO2 dan O2. Setelah terjadi pertukaran CO2 dan O2, CO2 akan dikeluarkan kembali dengan jalur trakea, laring, faring, dan dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Selanjutnya saya akan menjelaskan keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa terdiri dari 2, yaitu yang pertama yaitu acidolisis respiratori, yang dimana pH-nya lebih kecil dari 7,3. Untuk alur respiratorinya yaitu terjadinya ekskresi CO2 yang menyebabkan retensi CO2, yang dimana kandungan HHCO3 lebih besar dari BHCO3. Dan yang kedua yaitu alkalolisis respiratori, yang dimana pH pada respirasi ini yaitu 7,5. Untuk alurnya yaitu terjadinya ekskresi CO2 yang menyebabkan CO2 menjadi menghilang, yang menyebabkan kandungan BHCO3 lebih besar dari HHCO3, dan pH-nya lebih besar dari 7,5. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem ekskresi ginjal. Ekskresi ginjal yang dimulai dari glomerulus. Pada glomerulus terjadi penyaringan yang menghasilkan urin primer. Dan yang kedua terjadi pada tubulus corticus proximal, yaitu proses reabsorpsi, yang dimana pada proses reabsorpsi ini akan menghasilkan urin sekunder. Dan pada tubulus corticus proximal akan terjadi mobilisasi ion H+ dengan reabsorpsi Na+. Setelah itu pada yang ketiga terjadi di tubulus corticus distal, di mana terjadi proses augmentasi yang menghasilkan urin sejati yang akan dikeluarkan. Dan pada tubulus corticus distal terjadi juga sekresi ion H+ yang akan ditukar menjadi Na+ dan juga membentuk amonia. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu jelaskan proses metabolisme air dari awal sampai akhir. Yang pertama, air akan masuk ke dalam mulut, dan setelah itu masuk ke dalam sistem pencernaan atau saluran pencernaan, yang dimana pada saluran pencernaan ini air berfungsi untuk melarutkan sari-sari makanan. Dan setelah masuk ke dalam saluran pencernaan, air juga masuk ke dalam pembuluh kapiler,
yang berfungsi untuk menyalurkan air ke seluruh tubuh. Setelah dari pembuluh kapiler, air juga masuk ke dalam jantung, yang dimana pada jantung air berfungsi untuk membantu jantung untuk memompa darah. Setelah masuk ke jantung, air akan masuk ke dalam hati, yang dimana pada hati air akan membantu hati untuk melakukan proses metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Dan setelah itu, air akan masuk ke dalam ginjal. Yang pada ginjal, air membantu ginjal untuk melakukan filtrasi atau penyaringan, dan pada akhirnya air akan diubah menjadi urin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu dari mana sumber air dalam tubuh ternak. Sumber air pada tubuh ternak didapat dari 3 jenis, yaitu yang pertama dari air atau air minumnya sendiri. Selanjutnya pada makanan, yang dimana pada makanan juga terdapat kandungan air. Dan yang ketiga terdapat pada air metabolik, di mana terjadi oksidasi untuk menghasilkan H2O. Contohnya adalah proses respirasi, yaitu C6H12O6 atau karbon dioksida ditambah dengan O2 atau oksigen menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dengan 6H2O atau air, di mana O2 akan melakukan oksidasi untuk menghasilkan air. Soal yang keempat, saya akan menjawab soal yang keempat, yaitu cara menghitung air metabolik. Saya akan menjelaskan soal tersebut, yaitu bila suatu ransum mengandung 10% protein dan 20% lemak dan 55% karbohidrat, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kcal energi metabolik ialah: yang pertama, kita harus mencari air metabolik dari 100 gram ransum dengan cara mengalihkan 10 gram protein dikali 4 untuk menjadi 40 kilokalori, 20 gram lemak dikali 9 menjadi 180 kilokalori, 55 gram karbohidrat dikali 4 menghasilkan 220 kilokalori, dan dijumlahkan menjadi 440 kilokalori. Setelah itu 40 kilokalori dari protein tersebut dikali dengan 0,15 kilokalori menghasilkan 4,2 gram air metabolik. Dan setelah itu 180 lemak akan dikalikan dengan 0,111 kilokalori menghasilkan 19,98 gram air metabolik, dan 220 kilokalori karbohidrat akan dikalikan dengan 0,150 kilokalori yang akan menghasilkan 33 gram air metabolik. Dan jumlah air metabolik yang akan dihasilkan pada 1 kilokalori ransum yaitu 57 gram. Dan untuk menghasilkan 100 kilokalori, maka untuk perhitungannya kita kalikan 100, jadi 40 protein akan dikalikan dengan 10,5 menghasilkan 420 protein. Selanjutnya 180 lemak akan dikalikan 11,1 menghasilkan 1998 lemak, dan 220 karbohidrat akan dikalikan dengan 15 yang menghasilkan 3300 pada karbohidrat dengan jumlah 57,18, dan 57,18 ini akan dibagi dengan air metabolik
yaitu 440 yang menghasilkan 12,9 air metabolik. Ini adalah proses perhitungannya. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang kelima, yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan air. Yang pertama, suhu tubuh. Jika suhu tubuh meningkat, maka ternak akan lebih sering meminum air untuk menstabilkan suhu tubuhnya. Yang kedua, suhu lingkungan. Jika suhu meningkat, maka ternak akan lebih sering atau cenderung meminum air. Dan untuk yang ketiga, yaitu bentuk nitrogen yang dikeluarkan. Dan yang keempat, yaitu sumber proteinnya. Yang kelima, mineral. Dan yang keenam, kandang. Yang dimana pada kandang, jika kandang tersebut sempit, maka ternak tersebut tidak akan leluasa dan akan menyebabkan suhu pada ternak tersebut, suhu tubuhnya akan meningkat, yang menyebabkan kecenderungan ternak meminum air. Dan yang ketujuh, pada kadar serat. Yang kedelapan, adanya molasis. Dan yang kesembilan, yaitu pengeluaran air, yang dimana pengeluaran air ini dapat melalui kulit atau dapat melalui proses pembentukan urin pada ginjal yang mengeluarkan urin atau pengeluaran air melalui urin. Yang dimana jika terlalu sering melakukan pengeluaran air, maka ternak tersebut akan sering juga untuk meminum air untuk memenuhi kebutuhan air pada tubuhnya. Sekian dari hasil video saya ucapkan terima kasih.